Oke, Biko, kita lihat ya Oke, Kak. terkait evaluasi penggunaan obat. Ini juga keluar di kisi-kisi tadi kan. Evaluasi penggunaan obat Ya, itu apa? Evaluasi penggunaan obat itu kegiatan mengevaluasi penggunaan obat untuk menjamin obat digunakan sesuai indikasi efikasi atau efektif, aman dan terjangkau atau rasional. Nah, di sini tujuannya itu ada 4 nih secara umum. Kan tadi soalnya kan apa tujuan EPO kan? EPO itu ya, bukan efek samping penggunaan obat bukan, tapi evaluasi ya. ya, Tujuannya itu pertama mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. Contoh misalnya ya, misalnya nih ini kan sekarang lagi kasus COVID nih kan. Nah, ya, harusnya di sarana pelayanan kesehatan dari farmasinya gitu ya, itu bisa melakukan evaluasi penggunaan obat, misalnya spesifik antibiotik gitu pada pasien yang terinfeksi COVID-19 bisa gitu. Nah, nanti dilihat tuh, oh kira-kira ini penggunaan obat antibiotik ini sudah sesuai indikasi belum, aman nggak gitu ya. Itu yang pertama. ya, Melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Nah, kan tadi mendapatkan gambaran, terus melakukan evaluasi. Jadi kalau udah ada gambaran kan tentunya dilakukan evaluasi dong. Misalnya tadi yang ya, antibiotik ya, oh ternyata antibiotik yang tinggi digunakan ini nih misalnya. Piperazin, tazobactam, atau oh ternyata ini ya, azitromisin meningkat ya penggunaannya ya. Nah, terus dilakukan mm, evaluasi. Misalnya nih, ya, dinilai ada beberapa penggunaan obat yang memang tidak sesuai indikasi gitu. Nah, dilakukan evaluasi. Terus yang ketiga, memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan ya. Jadi kan pas lakukan evaluasi kan bisa ditemukan dua hal, sesuai dan tidak sesuai kan. Nah, baik sesuai ataupun tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengobatan yang ada ya harus ada masukan ya untuk perbaikan dan menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat. Oke, jelas ya. jelas. Hmm. Nah, di sini dia bilang perbaikan pola penggunaan obat tuh eh, berdasarkan bukti ya. Jadi dia lebih ke apa ya? Misalnya kalaupun dari pola pengobatannya mau dirubah, dia harus ada evidence base-nya, jadi ada referensinya gitu deh. Apa misalnya antibiotik, dia harus punya panduan ya, panduan penggunaan antibiotik gitu. Ada nggak nih PPAB terbaru untuk kasus COVID gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Yang melaksanakan tuh apa? Apoteker. Tim terdiri dari apoteker, dokter, dan perawat ya. Ini Oke. infonya ya. Terus ini dari persiapannya ini. Ini dia ada beberapa kriteria nih analisis penggunaan obat evaluasi nih. Oh, Bilang yang paling ini utama biaya obat tertinggi, Di. sebenarnya sih bukan paling utamanya. Salah satunya ini. Ini kan dia nggak Hmm, dia kan nggak bikin urutan ini. Dia hanya menampilkan iya, ini iya, kan keterangan kan. iya, iya, iya. Terus kurang jelas efektivitasnya antibiotik injeksi obat paru kurang dalam penggunaan. Terus nomor dua program EPO tahunan. Yang ketiga pemilihan penelitian guidelines standar sebagai apa standar pembanding ya ini pelaksanaannya. Nah, ada nih frekuensi ADR juga nih, adverse drug reaction ya. Terus di EPO juga Hmm, kita kita melakukan pencarian referensi deh, guideline, artikel ya. ya. Terus tentukan kriteria EPO, indikator proses, indikator outcome. Terus melakukan studi, desain formulir pengembalian data ini ya. Ini spesifik banget nih. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya lihat yang emang kemungkinan bakal ditanyain ya. Ya, Ya. terlalu nggak usah. Hmm, Nih, udah ya. Itu aja udah, deh ya, Pak. Bud, ya. Hah. Oke. Utamanya bukan tadi. Hmm, tujuan tadi kan udah ya. Untuk melakukan Ya, evaluasi, terus untuk melakukan identifikasi kan. ya, Identifikasi dulu, evaluasi, perbaikan kan. Terus memberi ya. masukan. Itu kan 4 tujuannya tadi. Oke. Oke. Nah, ini ya.
Pendistribusian adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan BMHP dari puskesmas induk untuk memenuhi kebutuhan pada jaringan pelayanan puskesmas ya. Jadi emang ada walaupun penempatannya puskesmas, selain materi puskesmas, materi rumah sakit juga ada pelajari ya. Nah, ini Iya. untuk pendistribusian di puskesmas. Kalau di rumah sakit kan kita kenal istilah yang sentralisasi, di mana Sama di obatnya satu. satu pintu atau terpusat, terus desentralisasi. Untuk penyiapannya itu di depo-depo ya. Di Depo. depo, terus Betul. kalau floor stock itu biasanya karena minim tenaga farmasi sehingga disiapkan di Ruang perawat. di ruangan dengan PJ-nya perawat ya, itu juga harus tahu. Iya. Nah, ini Iya. beda dengan rumah sakit, ini kan puskesmas. Yang pertama harus dilihat adalah apa? Jarak distribusi sama biaya distribusi yang tersedia. Ini dua hal yang paling penting. Nah, terus puskesmas tuh tadi yang Kak Markus bilang, Ya. jaringannya itu ada puskesmas pembantu Pustu, puskesmas keliling, Puskesmas dan desa. keliling sama bidan desa. Kalau mau ada tambahan ada juga posyandu ya, tapi ini kan dia nggak masukin ya. Nah, Ya. yang kedua itu menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan. Ini langkahnya kan. Langkah pertama Ya. menentukan frekuensi. Menentukan jumlah. Oke. Jumlah itu berdasarkan pemakaian rata-rata per periode untuk setiap jenis obat, sisa stok, pola penyakit, jumlah kunjungan. Jadi di sini jumlah itu berdasarkan metode konsumsi sama berdasarkan pola atau metode morbiditas ya. Morbiditas. Morbiditas atau morbilitas. Ya. Morbiditas. Ya, ya. Morbiditas. Morbiditas. Ya. Terus di sini yang ketiga melaksanakan penyerahan obat ke jaringan pelayanan puskesmas. Nah, Ya, berdasarkan LPLPO. betul, obat diserahkan bersama dengan form LPLPO jaringan pelayanan puskesmas yang ditandatangani oleh siapa? Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan pengelola obat puskesmas induk. Ya. Nah, benar atau salah? Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas bisa dipegang oleh perawat atau bidan. Bisa kalau tidak ada apotekernya. Nah, itu jaringan ya. Tapi kalau puskesmas induk harusnya itu tenaga farmasi ya. Kalau induk harus tenaga farmasi, tapi kurang-kurangnya tenaga teknis. Tapi di peraturan terbaru sekarang kan setiap puskesmas harus ada apotekernya kan? Iya, makanya dia lakukan CPNS. Oke. Oke, lanjut. Oh, ini pemusnahan resep ya. Aku tambahin dikit ya, mengingatkan. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker atau penanggung jawab disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas kesehatan lain. Beda ya, harus bisa membedakan, memilah pemusnahan resep sama pemusnahan obat ya. Kalau pemusnahan resep tidak seketat pemusnahan obat ya. Ya. Itu saja. Terima kasih, Biko. Sama-sama, Kak Markus.